Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok saya ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami yang berjudul Analisa dan Desain Sistem Informasi Koperasi. Untuk latar belakang deskripsi sistem informasi, koperasi adalah lembaga keuangan selain bank yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Koperasi merupakan salah satu organisasi simpan pinjam sebagai unit kesejahteraan anggota. Pengelolaan transaksi simpanan, pinjaman maupun angsuran masih banyak yang dilakukan secara manual atau pembukuan dan tidak tertata rapi, tidak dapat dihindari. Pencatatan secara manual rentan akan kesalahan. Maka koperasi membutuhkan suatu sistem informasi perangkat lunak yang menggantikan pekerjaan yang awalnya masih secara manual menjadi berbasis komputer menggunakan platform website yang dilengkapi fitur SMS Gateway yang akan memberikan informasi tentang jumlah simpanan, jumlah pinjaman, dan angsuran tiap bulannya. Tujuan penelitian ini adalah merancang sekaligus membuat sebuah sistem informasi simpan pinjam yang dapat terekam rapi di dalam sistem komputer, serta dapat memberikan informasi perihal simpan pinjam kepada anggota melalui SMS Gateway. Untuk ruang lingkup, sistem informasi koperasi berbasis web ini ditujukan untuk anggota dalam organisasi ini, khususnya para warga sekitar daerah cakupan koperasi. User yang akan menggunakan adalah para anggota yang melakukan simpan pinjam di koperasi. Fitur-fitur yang terdapat pada sistem operasi yang dibuat nantinya yaitu pendaftaran anggota, transaksi simpanan, pengambilan simpanan, transaksi pinjaman, pembayaran angsuran, dan pembuatan laporan. Metode yang digunakan untuk pengembangan aplikasi adalah metode waterfall. Alasan menggunakan metode ini adalah karena metode waterfall merupakan pendekatan secara sistematis dan berurutan dalam membangun suatu sistem. Untuk anggota tim proyek ini terdiri dari beberapa anggota yaitu Fakih Bernawan Suta sebagai sistem analis, saya sendiri, Chandra Agung sebagai programmer atau developer ini Bu yang tidak aktif sama sekali sampai sekarang, Hamdani Rahman sebagai project manager, dan Raihan Alfain Subhi sebagai software arsitek. Untuk jadwal proyek seperti digambar, analisis kelayakan sistem, identifikasi masalah dan workflow, analisis kelemahan sistem, analisis kebutuhan sistem, permodelan proses, permodelan data, perancangan antarmuka atau interface, uji coba sistem, dan maintenance seperti pada gambar di layar. Langsung saja ke bab 2. Analisis kelayakan sistem. Analisis kelayakan teknologi. Secara teknis, sistem ini sangat layak karena sistem yang diusulkan menggunakan teknologi komputer sebagai alat dan pengolahan datanya sehingga proses laporan nantinya dapat diminimalisasikan terjadinya kesalahan pengulangan data. Dari segi hardware, koperasi sudah memiliki perangkat atau komponen yang layak dioperasikan. Segi software sudah tersedia aplikasi tentang koperasi. Segi brandware, koperasi sudah menyiapkan karyawan yang menguasai bidang teknologi yang diposisikan sebagai admin. Analis kelayakan ekonomi. A. Aspek untung rugi. Berapa lama biaya investasi yang dapat kembali? Digunakan kalkulasi cost benefit analysis. Metode kuantitatif yang dapat digunakan adalah analisis payback, analisis net present value, return on investment, internal rate of return. Analisis biaya manfaat. Komponen analisa biaya dan manfaat. Untuk yang pertama, komponen biaya. Yang kedua, komponen manfaat. Klasifikasi biaya untuk sistem informasi. Untuk yang pertama, biaya pengadaan atau procurement cost, yaitu biaya yang termasuk sehubungan untuk memperoleh perangkat keras dan
biasanya digunakan pada tahun pertama. Yang kedua, biaya persiapan operasi atau startup cost, yaitu yang berhubungan dengan semua biaya untuk membuat proyek sistem siap dioperasikan. Untuk yang ketiga, biaya project atau project related cost, yaitu biaya yang berhubungan dengan biaya untuk mengembangkan sistem termasuk penerapannya. Biaya-biaya proyek tersebut adalah biaya dalam tahap analisis sistem, biaya dalam tahap desain sistem, dan biaya penerapan sistem. Biaya operasi atau ongoing cost, dan biaya perawatan atau maintenance cost. Biaya operasi yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sistem supaya dapat beroperasi. Biaya perawatan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk merawat sistem dalam masa operasinya. Komponen manfaat mengurangi biaya. Yang kedua, manfaat mengurangi kesalahan-kesalahan. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan aktivitas. Yang keempat, meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen. Manfaat dari suatu sistem informasi dapat juga diklasifikasikan dalam bentuk keuntungan berwujud tangible benefit dan keuntungan tidak berwujud atau intangible benefit. Artinya, payback period bisa dilihat untuk metodenya, nilainya 1 tahun 2 bulan, perusahaannya layak. Yang kedua, ROI, return of investment, nilainya 68,05%, syaratnya lebih dari 0, perusahaannya layak. Selanjutnya NPV, net present value, nilainya seperti di gambar, syaratnya lebih dari 0, perusahaannya layak. Untuk selanjutnya, analisis kelayakan hukum. Sistem ini secara hukum telah memenuhi aturan dan undang-undang yang berlaku karena perangkat lunak yang digunakan adalah perangkat lunak yang legal. Analisis kelayakan operasional. Pada aplikasi yang diusulkan ini, sistem mampu membuat laporan data anggota dan data transaksi, serta pembuatan laporan transaksi. Dengan adanya sistem ini, operasional pembuatan data menjadi lebih efisien dan berkualitas. Analisis kelayakan jadwal. Karena pengembangannya diukur dalam jam, hari, minggu, dan bulan, maka kesalahan perkiraan atau estimating error yang dibutuhkan untuk perancangan dan implementasi menjadi kecil. Untuk selanjutnya, bab 3, identifikasi masalah dan workflow. Operasi simpan pinjam pada saat ini masih mengalami beberapa permasalahan. Di antaranya adalah melakukan proses pencarian data transaksi anggota yang membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Hal ini dikarenakan petugas harus mencari satu persatu data transaksi pada setiap buku transaksi. Di samping itu, proses pencatatan data transaksi anggota, perhitungan jumlah angsuran per bulan, dan perhitungan pembagian sisa hasil usaha atau SHU masih dilakukan secara manual. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dapat menyebabkan beberapa permasalahan baru, yaitu berkurangnya pendapatan yang didapat oleh koperasi. Kurangnya pendapatan disebabkan karena berkurangnya jumlah anggota yang disebabkan karena tidak maksimalnya pelayanan koperasi. Tentunya hal ini dapat menyebabkan risiko yang dapat mengancam kelangsungan proses bisnis perusahaan. Selain itu, data transaksi yang ada pada koperasi setiap bulannya selalu bertambah, sehingga proses pencatatan transaksi akan semakin sulit karena beban petugas tersebut akan bertambah dalam mengelola kegiatan koperasi simpan pinjam. Berikut merupakan workflow proses bisnis koperasi pada saat ini yang terdiri dari workflow transaksi simpanan, pinjaman, dan pengembalian. Untuk pertama, identifikasi masalah, sasaran, dan batasan sistem informasi. Sasaran sistem. Agar biaya seminimal mungkin, sistem harus dibuat sehebat mungkin. Aplikasi agar diberi password supaya aman. Pegawai supaya diberikan pendidikan agar para anggota merasa nyaman. Untuk batasan sistem,
Aplikasi hanya boleh dioperasikan oleh admin koperasi. Masalah yang dihadapi pemakai, keamanan sistem, dan anggota yang mengeluh karena pelayanan. Identifikasi penyebab masalah. Admin yang belum mengetahui secara menyeluruh, evaluasi pemberian pinjaman yang tidak benar, dan pelayanan yang kurang baik kepada anggota. Yang keempat, identifikasi titik keputusan. Proses evaluasi pinjaman di bagian peminjaman, proses simpan pinjam, kebenaran data di pendataan anggota, proses pembuatan laporan di bagian akuntansi. Untuk yang kelima, identifikasi personel kunci. Admin harus segera menyesuaikan. Maaf. Untuk workflow simpanan data anggota menyerahkan buku tabungan beserta uang yang akan disimpan. Tugas mencari data tabungan anggota. Tugas mencatat data simpanan dalam buku. Dan selanjutnya seperti pada gambar ini. Untuk workflow pengambilan tabungan, bisa dilihat seperti pada gambar ini. Anggota menyerahkan buku tabungan sampai buku tabungan diterima oleh anggota lagi. Untuk selanjutnya, bab 4, analisis kelemahan sistem. Untuk performance, departemennya bagian administrasi, tugas mengerjakan aktivitas yang berkaitan dengan pendaftaran, pencatatan, dan aktivitas administrasi lainnya. Hasil analisis masalahnya, pendaftaran anggota secara manual, masih menulis form, menyalin ke buku catatan anggota, dan seterusnya. Solusinya atau peluangnya, dibuat sistem dengan fitur pendaftaran berbasis komputer. Calon anggota tinggal memasukkan data melalui sebuah aplikasi sistem. Untuk yang I, information bagian data simpan pinjam. Tugasnya mengerjakan aktivitas simpan pinjam. Hasil analisis masalahnya, karena selama ini tidak menggunakan komputer, informasi berkaitan dengan jumlah anggota, pinjaman, dan lain-lain tidak update. Untuk solusinya, dibuat sistem dengan fitur jumlah anggota, pinjaman, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, hasil analisis masalah faktor informasi adalah pencarian data simpan pinjam dalam buku masih dilakukan secara manual dari rak satu ke rak lainnya. Untuk solusinya, dibuat sistem informasi dengan fasilitas pencarian buku. Untuk yang E, Economic Departemen bagian administrasi. Tugasnya melakukan aktivitas berkaitan dengan pembayaran pendaftaran anggota. Hasil analisis masalahnya, pencatatan pembayaran dilakukan secara manual, rentan terjadi manipulasi. Untuk solusinya, dibuat sistem informasi dengan fitur pencatatan pembayaran agar tercatat dengan jelas siapa petugas yang menerima pembayaran. Untuk kontrol, C, bagian entry buku. Tugasnya memasukkan data buku baru. Masalahnya, kontrol terhadap pencatatan data masih kurang teliti dikarenakan beban petugas yang besar mengakibatkan sering terjadi kesalahan dalam pencatatan datanya. Solusi atau peluangnya, data dibuat secara konsisten. Satu jenis data hanya dapat tersimpan sekali sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan data. E, efisiensi bagian simpan pinjam. Tugasnya mengerjakan aktivitas simpan pinjam. Masalahnya, penggunaan tinta, kertas, dan alat tulis lainnya dalam proses pencatatan transaksi yang terjadi membutuhkan biaya yang banyak. Solusinya, dengan sistem terkomputerisasi yang mampu menghemat waktu dan biaya yang harus dikeluarkan koperasi. Untuk yang selanjutnya masih efisiensi, hasil analisis masalahnya dapat dalam melakukan transaksi dapat membutuhkan waktu yang lama. Untuk
Solusinya dibuat sebuah sistem yang memungkinkan satu operator dapat menangani setiap transaksi dalam waktu seminimal mungkin, sehingga proses menjadi lebih efisien. Untuk servis bagian administrasi, tugasnya melakukan aktivitas administratif. Hasil analisis masalahnya menyampaikan kritik, saran, solusi atau peluang, dibuat sistem dengan fitur kolom atau bahkan dilengkapi dengan fasilitas chatting. Untuk selanjutnya, analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan fungsional. Yang pertama, sistem harus dapat melakukan pendataan anggota. Sistem dapat menambahkan anggota baru dengan memasukkan nama, alamat, nomor identitas, dan nomor telepon. Sistem dapat mencetak kartu anggota baru. Sistem dapat menampilkan dan menghitung jumlah keseluruhan anggota yang ada secara keseluruhan. Untuk yang kedua, sistem harus dapat melakukan transaksi peminjaman. Sistem dapat mencatat semua transaksi peminjaman. Sistem dapat memasukkan jumlah uang yang dipinjam. Sistem dapat mengetahui apakah anggota sudah mengembalikan uang yang dipinjam. 3. Sistem harus dapat melakukan transaksi pengembalian. Sistem dapat mencatat semua transaksi pengembalian. Sistem dapat menampilkan tanggal pengembalian peminjaman. Sistem dapat mengetahui total keseluruhan uang yang dipinjam. Untuk yang keempat, sistem harus dapat mengeluarkan laporan keuangan secara otomatis. Sistem dapat mengetahui jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan dan untuk apa biaya-biaya tersebut. Selanjutnya, sistem dapat menampilkan jumlah kas yang dapat digunakan. Sistem dapat mengetahui atau mengecek jumlah laba kotor maupun laba bersihnya dan pendapatan yang diterima. Sistem dapat menampilkan laporan pendataan yang diterima. Yang kelima, sistem dapat menampilkan laporan bulanan simpan pinjam. Sistem dapat menampilkan laporan peminjaman dan pengembalian. Sistem dapat mengekspor laporan tersebut ke dalam bentuk PDF. Untuk selanjutnya, analisis kebutuhan non-fungsional. Untuk yang pertama, operasional digunakan pada sistem operasi Windows XP. Spesifikasi komputer minimal Pentium 3. Kebutuhan memori RAM minimal 512 MB. Printer untuk mencetak buku anggota dan laporan kebutuhan sistem fungsional. Kinerja. Sistem harus mampu menyimpan data anggota. Keamanannya, sistem aplikasinya maupun database-nya dilengkapi dengan password. Informasi. Petunjuk untuk menampilkan prosedur pendaftaran anggota baru. Validasi untuk menginformasikan apabila password yang dimasukkan oleh pengguna salah. Untuk permodelan data, ini konteks diagramnya bisa dilihat seperti di gambar ini. Sistem informasi koperasi memberikan info anggota, info simpanan, info pinjaman, info angsuran kepada staf administrasi, dan staf administrasi memberikan kode anggota, kode pinjaman kepada sistem informasi koperasi, dan begitu pada lainnya. Bisa dilihat. Selanjutnya DFD level 0. Bisa dilihat pada gambar. Beginilah DFD level 0 yang kami buat. Selanjutnya DFD level 1 pada proses pengolahan data. Begini. Selanjutnya proses pengolahan simpanan. Bisa dilihat seperti pada gambar di layar. Proses pengolahan pinjaman. Begini. Mohon maaf apabila tidak rapi karena kita juga masih belajar. Untuk selanjutnya proses pembuatan laporan.
Bisa dilihat seperti pada gambar. Untuk selanjutnya, permodelan data. Perancangan basis data. Kita menggunakan RDBMS, MySQL, karena dapat bekerja di beberapa platform yang berbeda seperti Linux, Windows, macOS, dan lain-lain. Dapat dijadikan aplikasi database yang portable dan memiliki ukuran database yang cukup kecil. MySQL dapat diperoleh secara gratis. Itu yang intinya. Untuk ERD kita seperti ini. Mohon maaf ini terlalu kecil karena dari Word-nya. Seperti inilah ERD yang kami buat, belum begitu rapi. Ini nama tabelnya untuk admin. Ada kode admin, username, password, nick user, nama user, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, nomor HP, tanggal awal kerja, dan jabatan. Tipe data lebar mandatory seperti untuk tabel simpanannya ada ID simpanan, ID simpan, anggota ID, anggota admin kode, tanggal simpan, debit, kredit, dan saldo. Untuk pinjaman ada ID pinjam, anggota ID, admin kode, tanggal pinjam, jumlah pinjam, administrasi, bunga, lama angsur, jumlah angsur. Untuk tabel angsuran ada nomor angsuran, pinjaman ID, anggota ID, admin kode, angsuran ke, jumlah angsuran, denda, tanggal jatuh tempo, tanggal bayar. Untuk anggotanya ada ID anggota, admin kode, nomor KTP, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, telepon, pekerjaan, tanggal daftar, status, password, alamat, tabungan, dan pinjaman. Bab 8, perancangan antarmuka atau interface. Penjelasan menunya, untuk yang pertama register. Menu ini digunakan untuk menambahkan anggota baru masuk ke sistem. Jika anggota baru ingin masuk ke dalam sistem, anggota memasukkan password dan username. Seperti ini prototipenya. Untuk username, tipe fieldnya textbox, tipe data varchar, deskripsinya nama user, user login, deskripsinya ID user untuk login. Untuk password, kata sandi user untuk login, dan seterusnya. Ada kita password dan I agree to the terms. Untuk register, menyimpan data dan mengkonfirmasi bahwa user telah berhasil mendaftar. Selanjutnya, menu login. Menu ini digunakan untuk pengguna yang sudah memiliki akun masuk ke dalam sistem. Seperti ini prototipenya, bisa dilihat. Mohon maaf bila kurang jelas karena ini hanya screenshotan gambar dari kita yang buat. Untuk nama filenya ada username, password, dan remember me. Untuk bagian kontrolnya ada sign in. Terus selanjutnya halaman anggota. Pada menu ini digunakan untuk melihat NIP, kode unit kerja, nomor anggota, nama anggota, alamat, nomor telepon, jabatan. Pada halaman ini juga bisa melakukan input data baru, edit dan delete, dan data anggota. Seperti ini prototipenya. Ada NIP, kode unit kerja, nomor anggota, nama anggota, alamat, nomor telepon, dan jabatan. Deskripsinya seperti ini. Untuk kontrolnya ada plus data baru, view detail, edit, dan delete. Selanjutnya halaman unit kerja. Menu ini digunakan untuk melihat tabel yang berisikan kode unit kerja, nama unit kerja, nama atasan, nama bendahara. Pada halaman ini juga bisa menambahkan data baru, view detail, dan delete data. Seperti ini prototipenya. Ini ada kode unit kerja, nama atasan, nama bendahara, terus data baru, view detail, edit, delete.
Selanjutnya halaman angsuran. Menu ini digunakan untuk menampilkan tabel yang berisikan kode angsuran, nama angsuran, keterangan, dan lama angsuran. Pada halaman ini juga bisa menambahkan data baru, view detail, dan delete data. Seperti ini prototipenya. Ada nama filenya, ada kode angsuran, nama angsuran, keterangan, lama angsuran. Untuk bagian kontrolnya ada plus data baru, view detail, edit, dan delete. Halaman pinjaman. Menu ini digunakan untuk menampilkan tabel yang berisikan nomor simpanan, jenis simpanan, dan tanggal simpanan. Pada halaman ini juga bisa menambahkan data baru, view detail, dan delete data. Ini prototipenya. Dan nama filenya ada nomor simpanan, jenis simpanan, tanggal simpanan. Untuk kontrolnya plus data baru, view detail, edit, dan delete. Halaman peminjaman. Menu ini digunakan untuk menampilkan tabel yang berisikan nomor peminjaman, nomor anggota, kode peminjaman, nama ketua koperasi, tanggal, dan status. Pada halaman ini juga bisa menambahkan data baru, view detail, dan delete data. Seperti ini prototipe dari halaman peminjaman. Ada nomor pinjaman, nomor anggota, kode peminjaman, nama ketua koperasi, tanggal, status. Untuk kontrolnya masih seperti di atas tadi. Selanjutnya halaman lampiran. Menu ini digunakan untuk menampilkan tabel yang berisikan nomor lampiran, nomor peminjaman, scan KTP, scan slip gaji, scan hutang bank. Pada halaman ini juga bisa menambahkan data baru, view detail, dan delete data. Seperti ini prototipe kita. Ada nomor peminjaman, nomor lampiran, scan KTP, scan slip gaji, scan hutang bank. Untuk kontrolnya masih seperti di atas. Selanjutnya halaman SKP. Menu ini digunakan untuk menampilkan tabel yang berisikan nomor SKP, kode angsuran, nomor peminjaman, nama penerima kuasa, tanggal, waktu mulai, waktu selesai, dan nominal. Pada halaman ini juga bisa menambahkan data baru, view, detail, dan delete data. Seperti ini prototipenya. Ada nomor SKP, kode angsuran, nomor peminjaman, nama penerima kuasa, tanggal, waktu mulai, waktu selesai, dan nominal. Kontrol masih seperti di atas. Dan ini UI flow kita untuk halaman register, halaman login, halaman dashboard, halaman master anggota, halaman master unit, halaman master jenis angsuran, halaman transaksi, halaman transaksi peminjaman, seperti ini, halaman transaksi simpanan, dan ini halaman transaksi peminjaman, dan terakhir halaman transaksi angsuran. Oh, belum terakhir ternyata. Masih ada halaman laporan simpanan, halaman laporan angsuran, dan halaman laporan peminjaman. Ini adalah yang terakhir. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam saya membaca, dalam saya menjelaskan hasil laporan dari kelompok kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.